pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, angkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali kita ada di dalam rumah Tuhan dengan kerinduan kita bersama bahwa kita mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur.
Dengan hati yang bersyukur kami ada di sore hari ini Tuhan. Ini seluruh hidup kami bawa di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, layakkan setiap hidup kami, kuduskan kami, sucikan kami, basuh kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, sehingga seluruh hidup ini berkenan dan layak di hadapan hadirat-Mu. Pujian sembah yang akan kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, tepuk tangan kami, lagu yang akan kami nyanyikan, musik yang akan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah semua Tuhan kuduskan, semuanya menjadi alat untuk meninggikan nama Tuhan, menaikkan syukur di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah Roh Kudus di dalam ibadah kami, di dalam hati kami. Engkau melawat menjamah setiap kami, sehingga hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyembah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Perkara yang luar biasa terjadi ketika Roh Allah bekerja. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, bila Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari bersorak-sorai tepuk tangan. Sungguh kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dan perkara-perkara yang ajaib yang Engkau janjikan, itu yang akan kami nikmati, itu yang akan kami alami, yang akan kami raih di dalam hidup ini. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau bersorak meninggikan nama Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa di dalam hidup ini. Dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Selamat malam kembali. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita datang dengan penuh sukacita malam hari ini. Amin. Haleluya. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup ini. Dia adalah Tuhan kita, pencipta alam semesta ini. Dia dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Haleluya. Mari memuji nama Tuhan. Bertepuk tangan. Haleluya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. tiada mustahil. Tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Dia perkasa, penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Mari sambil bangkit berdiri kembali. Mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan. Oh Tuhan,
mencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, mencipta langit bumi dengan kuat tangan. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh tiada mustahil bagi Dia. Tiada perkasa penasehat Dia. Tiada sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Kita mau katakan Tuhan Yesus tidak berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 puji nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Allah kita, Tuhan kita, Allah yang ajaib, Dia perkasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari kita mau memuji nama Tuhan terus. Kita mau katakan Tuhan kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, mari kembali kita bangkit berdiri bersama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Mari kembali, silakan duduk jemaat Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Dia melakukan segala perkara yang tidak mungkin bagi kita, tetapi Dia melakukan mungkin bagi setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari terus percaya kepada Tuhan. Kita mau nyatakan malam hari ini, Tuhan, ku percaya padamu. Haleluya. Tuhan, Engkau sumber jawaban bagi segala doaku. Haleluya. Kita mau menikmati firman-Nya malam hari ini. Puji nama Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk diisi oleh firman-Nya. Dengan keyakinan penuh, percaya penuh kepada Tuhan. Bahwa tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Haleluya. Mari terus percaya kepada Tuhan. Haleluya.
menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, Rohmu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari jemaat Tuhan, sambil bangkit berdiri bersama dengan penuh iman. Malam hari ini kita mau nyatakan kepada Tuhan, Tuhan kami percaya. Nyanyikan pujian sebagai doa. Tidak ada yang sukar di hadapan Tuhan. Asal engkau percaya. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Dengan kasih Kristus, Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat
Biarlah hati kami mau tetap percaya akan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Oh, sesungguhnya tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa untuk tetap teguh mempercayakan hidup kami kepadamu Bapa. Dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami diperhadapkan dengan persoalan, pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Yang kadangkala membuat kami ragu, bimbang, bahkan hilang percaya Bapa. Tetapi melalui puji-pujian kami malam hari ini, bahkan melalui firman-Mu yang akan kami baca renungkan malam hari ini, kiranya menolong, menguatkan setiap kami, meneguhkan kami, supaya kami tetap berharap sungguh hanya kepada Engkau. Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk setiap puji-pujian penyembahan kami yang telah kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan Bapa. Setiap hati yang rindu, lapar dahaga akan Engkau Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir malam hari ini dipuaskan oleh Tuhan. Lapar kami dahaga dipuaskan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab itu Tuhan, saat malam hari ini kami akan kembali untuk bersama-sama belajar dari firman-Mu Bapa. Kuduskan hati kami semua Bapa. Pikiran kami, perhatian kami semua. Biarlah hati kami mau Tuhan untuk ditegur, dinasihati dengan firman-Mu Bapa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh menjadi umat yang dewasa, selalu bertumbuh, rindu terus akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, karena kami siap untuk membaca, merenungkan, dan oleh kekuatan kuat Roh Kudus kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-18. Pasal 18 ini terdiri dua perikop ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-15 berbicara tentang Allah mengulangi janjinya kepada Abraham tentang kelahiran seorang anak. Dan ayat 16 sampai ayat 33 itu berbicara tentang doa syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Saya akan mengajak kita untuk belajar dari ayat 1 sampai ayat 15, tapi saya mau kita membaca hanya ayat 14 saja. Sebentar beberapa ayat di atasnya saya akan mengutip. Kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama, mulai ayatnya, ayat 14 saja kita baca. Ayat 14, oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini datang 1 tahun atau 1 tahun sebelum lahir anak laki-laki daripada Abraham yang bernama siapa? Siapa anak Abraham? Ishak. Ya. Ishak. Artinya usia 99 tahun. Sebab dalam
pasal 21, coba saudara lihat. Pasal 21 ayatnya yang kelima, ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi usia Abraham ketika firman Tuhan datang untuk kedua kalinya kepada Abraham tentang janji keturunan, janji bahwa anak yang akan lahir dari keturunan Abraham bersama dengan Sarah, itulah janji keturunan yang disebut dengan anak perjanjian. Ya. Sebab bukan melalui siapa saudaranya Ismail, bukan. Ismail itu anak Hagar, anak pembantu daripada Sarah. Anak perjanjian adalah Ishak, anak yang sudah dijanjikan oleh Tuhan 25 tahun yang lalu. Artinya di usia Abraham yang berumur 75 tahun, Tuhan datang kepada Abraham. Ya. Saudara bisa dapatkan itu di dalam Kejadian pasal 12. Ya, Kejadian pasal 12. Sebab ini sejarah Bapak Ibu, fakta. Jadi semua dicatat di Alkitab. Kejadian 12 ayatnya yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi usia 75 tahun dia keluar dari Haran. Tuhan berfirman kepadanya, dan salah satu firman Tuhan yang datang, janji Tuhan yang datang kepada Abram adalah tentang keturunan, tentang lahirnya anak yang mereka nanti-nantikan. Entah sudah usia berapa tahun pernikahan daripada Abram dan Sarah pada masa itu. Tetapi di usia yang ke-75 tahun, Tuhan datang berfirman kepada Abraham, engkau akan mengandung, ya. Engkau akan melahirkan keturunan, generasi. Ya, bukan Abraham yang mengandung melahirkan, bukan ya, tapi melalui benihnya lah, ya, Ishak lahir. Usia 75 tahun, nanti digenapi di usia 100 tahun, 25 tahun Bapak Ibu. Itu pun kalau saudara membaca di ayat nats pembacaan kita tadi. Mari kita lihat, kita mundur di beberapa ayat. Ayat 10. Ini satu ketika 3 orang datang di rumah Abraham. Abraham lihat, kemudian Abraham menyambut 3 orang ini yang bisa kita tafsirkan adalah unsur Allah Tritunggal, ya. Ya, Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam bentuk teofani, ya. Datang dan menyampaikan, Abraham sambut, berikan, kasih makan, sediakan semua, dan setelah menyediakan semua, Tuhan berfirman kepadanya, ayat 10, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Itu artinya di tahun yang ke-100 usia daripada Abraham, dan Sarah berusia yang ke-90 tahun. Ya.
Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Maka pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Saudara, ini firman Tuhan datang menyampaikan bahwa tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak. Ya. Tahun depan. Tapi ada keterangan yang dicatat oleh Alkitab, oleh firman Allah. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya. Lanjut umur, sudah tua. Dan Sarah, ini catatan Alkitab, Sarah telah mati haid. Sudah tidak haid lagi. Ya. Ini Alkitab, fakta, kenyataan yang Alkitab catat tentang Abraham dan Sarah. Artinya apa? Sesuatu yang tidak mungkin untuk apa yang Tuhan sampaikan tahun depan akan ada lahir. Sarah akan melahirkan tahun depan. Tapi di situ ayat 11 kasih catatan. Mustahil untuk itu hal bisa terjadi. Sudah tua dua-dua. Abraham tahun depan berumur 100 tahun dan istrinya Sarah umur 90 tahun. Gak mungkin. Itulah sebabnya apa respon daripada Sarah ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Karena Sarah waktu itu ada di kamar, hanya mendengarkan di kemahnya. Ya. Ayat 12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Saudara, di kamar, di kemahnya, ketika Sarah mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, Sarah tertawa, dalam hatinya tertawa. Akan birahikah aku kepada suamiku, suamiku sudah tua? Mustahil mungkin. Tidak ada, ya, tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi Tuhan tahu. Tertawa daripada Sarah di dalam kemahnya. Tuhan tahu. Tuhan berkata kepada Abraham, ya, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Ayat 14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Amin. Saudara, sikap tertawa daripada Sarah mencerminkan keraguannya terhadap janji Allah. Ketika Sarah mendengar bahwa ia akan melahirkan seorang anak pada usianya yang sangat tua, ia tertawa dalam hatinya karena merasa hal itu mustahil secara manusiawi. Tertawanya bukan hanya tanda keheranan, tetapi juga keraguan terhadap kemampuan Allah untuk melakukan apa yang telah dijanjikannya. Kadangkala kita juga terkadang tertawa dalam hati kita ketika firman Tuhan datang kepada kita tentang hal-hal yang mustahil bagi kita.
Haleluya. Sikap tertawa daripada Sarah bukan hanya heran mendengar apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi juga ragu, tidak percaya. Dan mungkin Sarah ini mewakili saya, mewakili kita yang kadangkala ragu akan janji Tuhan, yang kadangkala ragu akan firman Allah, apa yang Tuhan sampaikan. Ya. Karena apa? Kita manusia terkadang memikirkan banyak hal. Ya. Banyak hal yang kita pikirkan, banyak hal yang membuat kita sehingga bisa kadangkala fakta, kenyataanlah yang terjadi dalam kehidupan kita daripada keyakinan kita akan janji Tuhan. Kita lebih membesar-besarkan kenyataan, kita lebih membesarkan fakta yang terjadi di depan kita ketimbang kita percaya bahwa Allah sanggup melampaui fakta, kenyataan yang terjadi itu. Haleluya. Saya percaya, meskipun kadangkala kita ragu dalam hidup kita seperti Sarah, tapi Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya dalam setiap kehidupan kita. 25 tahun bukan waktu yang singkat untuk menantikan janji Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu pemuda remaja berdoa untuk apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, ya, menantikan apa yang Tuhan janjikan. Berapa tahun? Adakah yang sudah sampai 25 tahun? Mungkin belum ya. Kelahiran buah hati ini salah satu dari bentuk ketidakpercayaan Sarah dan Abraham akan hadirnya seorang yang bernama Ishak dalam rumah tangga mereka. Dan begitu banyak lagi hal-hal yang terjadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu malam hari ini ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita. Allah mengetahui pikiran daripada Sarah. Allah mengetahui keraguan tertawa daripada Sarah. Allah tahu. Allah tahu juga mungkin kita yang hadir malam hari ini, Tuhan tahu keberadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Coba kita lihat. Di dalam Mazmur 100 tentang Allah yang Maha Tahu di sana. 139 untuk pemimpin biduan Mazmur dan Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut,
juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang, dan seterusnya. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia mengurung kita. Dia tahu keberadaan kita. Sampai ke dunia orang mati pun Tuhan hadir. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan di Natal Okumene pada tanggal 10 kemarin. Allah Immanuel beserta kita. Dalam ketakutan kita, dalam ketidakpercayaan kita, dalam keraguan kita sekalipun, Tuhan tetap ada. Haleluya. Itulah sebabnya 3 hal yang saya ingin sampaikan kepada kita menjadi pelajaran kita akan Sarah dan Abraham. Yang pertama, iman mengatasi logika manusia. Ya. Iman mengatasi logika manusia. Logika manusia semua berbicara tentang fakta. Fakta bahwa Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umur. Itu fakta. Sarah telah mati haid. Itu fakta. Itu kenyataan. Itu logikanya. Tetapi kalau tentang iman, dia mengatasi logika manusia. Fakta mungkin hari ini, apa yang kita alami dalam hidup kita, semua fakta, semua kenyataan. Tetapi di atas fakta, di atas kenyataan, di atas logika itu masih ada apa? Iman. Nah, Allah menuntut kita untuk naik, mencapai iman itu. Itulah sebabnya dalam ayat yang lain dikatakan, kalau kita kekurangan iman, kita berdoa kepada Tuhan supaya minta Tuhan tambahkan iman kita. Kalau tidak salah di Yakobus ya di sana ya. Ya. Satu Tesalonika 3 ayat 10 ya. Ini salah satu poin. Dikatakan siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ya. Kita sudah beriman, tetapi kadangkala iman kita belum sampai kepada iman yang sesungguhnya. Iman yang sejati, iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berdoa kepada Tuhan untuk jemaat yang ada di Tesalonika supaya berjumpa dengan jemaat di Tesalonika untuk menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Haleluya. Saudara, sekali lagi, iman mengatasi logika. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Makanya Tuhan berkata kepada Abraham, adakah sesuatu hal yang mustahil bagi Tuhan? Kalau itu pertanyaan datang kepada kita, pasti sepakat kita akan jawab bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi ketika itu datang dalam kehidupanku, kehidupanmu, mampukah kita meyakini akan
bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup ini? Masihkah kita percaya atau ragu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup? Hampir semua tema daripada pujian, lagu-lagu yang kita naikkan malam hari ini, temanya tentang perkara-perkara yang mustahil. Bahwa Allah kita adalah Allah yang mustahil. Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Tidak ada batasan bagi Allah untuk memenuhi janjinya. Bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil, Allah sanggup untuk melakukannya. Amin. Yang pertama adalah iman mengatasi logika manusia. Janji Allah sering melampaui pemahaman manusia. Ya. Janji Allah melampaui logika kita. Ya. Benar kenyataan terjadi di hadapan kita. Fakta kenyataan yang terjadi di depan kita. Tetapi ingat, di atas logika kita masih ada iman. Dan inilah yang Tuhan tuntut bagi saya dan saudara, untuk menambahkan iman kita. Ya, kalau masih kurang iman, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Saya percaya dalam doa-doa kita, dalam doamu di kamarmu, engkau sendiri mungkin, tapi ada Tuhan yang di sana akan membawa engkau kuat untuk percaya akan hal-hal yang mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa anak-anak di sini yang akan mendaftar di kepolisian, ya, berdoa bagi Allah, bagi Allahmu, bagi Tuhanmu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang mengatasi logika kita. Itulah iman. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kesabaran Allah. Allah sabar, Bapak Ibu. Meski Sarah ragu, Allah tetap setia pada janjinya dan menggenapinya dengan kelahiran Ishak. Tertawa Sarah akhirnya berubah menjadi sukacita ketika Ishak lahir, seperti yang tercatat di dalam Kejadian 21 ayat 6 dikatakan. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Roma pasal 4. Coba kita lihat Roma pasal 4. Ayat 20 dikatakan. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ya, garis bawahi bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, dalam artikelnya di sini kepada Abraham, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Haleluya. Kita percaya kepada Yesus yang telah mati, tapi juga Dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dia yang berjanji menyertai kita. Dia yang berjanji akan memulihkan kita, menyembuhkan kita. Dia yang berjanji akan memberkati kita. Dia tidak pernah lalai akan janjinya dalam hidup kita. Itulah sebabnya iman mengatasi logika manusia. Logikaku, logika kita semua masih ada di atasnya, adalah iman. Itulah sebabnya kita yang kekurangan iman, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tambahkan imanku.
Aku tetap percaya akan janji bahwa Allahku yang kedua adalah Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup untuk melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Perkara-perkara yang mustahil bagi saya, tapi tidak ada yang perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seperti apa yang diucapkan oleh seorang yang bernama Maria. Ketika firman Tuhan datang kepada dia, malaikat Tuhan datang menyampaikan kepada Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau beri nama dia Immanuel. Luar biasa. Tuhan pilih Maria. Tetapi Maria berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Karena aku ini belum bersuami. Tetapi Roh Kudus, Alkitab katakan Roh Kudus, ya, kau akan mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Bagi Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bukan cuman untuk jemaat, tapi untuk saya pun untuk belajar firman Tuhan ini. Tuhan tahu kadangkala keraguan saya. Tuhan tahu kadangkala ketidakpercayaan saya. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu ketidakpercayaan Bapak Ibu, pemuda remaja. Keraguan kita akan janji Tuhan. Tapi Alkitab yang ketiga adalah Tuhan sabar terhadap kita dan Dia setia. Pujian tadi, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kita bangkit berdiri, baca Ibrani pasal 13. Haleluya. Ayat berapa itu, Oma? Ayat 8. Ya. Kita baca sama-sama ayat 8 ini. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesusku, Yesusmu, Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita rayakan kelahirannya kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia Allah yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita mau tetap percaya kepada Yesus, bahwa Yesus kita adalah Yesus yang sanggup. Kalaupun engkau ragu, mari engkau berdoa supaya imanmu ditambahkan, bahwa Dia Allah, kita Allah yang sanggup, tapi juga Dia Allah yang sabar. Dia Allah yang setia untuk memenuhi janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin akan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bersaat teduh sejenak. Kita berdoa pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan menambahkan iman dalam setiap hati kita, kehidupan kita. Sebab iman mengatasi logika manusia. Allah yang kita percaya, Allah yang juga disembah oleh Abraham dan Sarah, Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Terima kasih. Yang
tak mungkin bagimu. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak kenyataan, fakta di hadapan saya dan kita semua. Alkitab tidak menutup-nutupi tentang kenyataan bahwa Abraham dan Sarah telah tua dan telah lanjut umurnya. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan seorang anak kepada mereka dari rahim Sarah sendiri, dari benih Abraham sendiri. Kondisi Sarah telah mati haid. Tidak ada. Mustahil. Mustahil Sarah bisa melahirkan. Ini kenyataan Bapak Ibu. Ini fakta yang Alkitab catat. Tetapi luar biasa. Allah yang disembah oleh Abraham dan Sarah, kalau dia sudah berjanji bahwa kau akan melahirkan anak, Tuhan tidak pernah menarik janjinya itu bagi Abraham dan Sarah. Meskipun bagi mereka pun mereka tertawa ketika Abraham di usia yang ke-75 tahun mendengar apa yang pertama kali janji itu disampaikan. Abraham tertawa dalam hatinya. Di usia yang ke-99 tahun, Allah kembali datang dengan janjinya itu. Sarah tertawa dalam hatinya. Tidak ada yang tahu. Abraham tunggu itu dari usia 75 tahun. Usia Sarah 65 tahun.
Mereka tunggu 25 tahun. Haleluya. Haleluya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jangan paksakan kehendakku, kehendakmu yang terjadi dalam hidup ini. Sekali kita memaksakan kehendak, ketika Abraham memaksakan kehendaknya, Sarah memaksakan kehendaknya, keraguannya, ketidakpercayaannya akan janji Tuhan, maka ada Ismail. Saudara tahu Ismail, Hagar. Ada konsekuensi yang Abraham harus dapatkan dari keraguannya itu. Tapi bukan Allah gagal. Bukan Allah berhenti untuk berjanji, menggenapi janjinya bagi Abraham. Allah sabar. Sebab Allah punya waktu yang terbaik bagi Abraham. Allah punya waktu bagi saya, bagi kita semua. Setialah menanti waktunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan paksakan waktunya kita yang terjadi. Jangan paksakan kehendakmu, rencanamu, rancanganmu lah yang terjadi dalam hidupmu. Sebab semuanya pasti akan ada konsekuensi. Pasti engkau akan berhadapan dengan benturan-benturan ketika kita memaksakan waktu kita, kehendak kita yang terjadi. Tapi kalau waktunya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan terkagum-kagum melihat waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tidak akan cukup kata-kata untuk mengucapkan akan janji Tuhan itu. Ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita akan menangis. Haleluya. Kita akan terkagum-kagum melihat karya janji Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu waktunya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Maka jangan pernah paksakan waktumu, kehendakmu, rancanganmu yang terjadi. Serahkan, biarlah waktunya Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Sebab ketika waktunya Tuhan yang terjadi, semua, Alkitab katakan, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari dari awal nyanyikan pujian ini. Haleluya. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku
Pak Yonas semua mungkin untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Benar ya Tuhan, apa yang tidak kami lihat, kami dengar, bahkan apa yang tidak timbul dalam hati kami, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang hadir pada malam hari ini, mari kita terus bertekun di dalam Tuhan, sehingga iman kita semua bertumbuh terus di dalam Tuhan, sehingga kita bisa melakukan setiap perkara-perkara yang besar. Kalau Tuhan sudah menolong Abraham dan Sarah, Tuhan sudah nyatakan mujizatnya atas kehidupan mereka, kita yakin bahwa Tuhan juga akan menyediakannya bagi kita semua. Mujizat Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman percaya kita terus bertumbuh, sehingga kita melakukan perkara-perkara yang besar. Kita menghadapi setiap pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, yang akan menguatkan terus kehidupan kami. Biarlah untuk pengharapan kami terus ada di dalam Engkau. Hati kami terus tertuju hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berdoa buat hamba-Mu yang sudah membawa kami lewat firman-Mu. Engkau terus bertambah-tambahkan hikmat, kekuatan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga dimanapun hamba-Mu Tuhan melayani Engkau, menyampaikan firman-Mu, di situ banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Lanjut dari ibadah kami akan membawa korban kami Tuhan, patangan kami. Tuhan memberkati setiap Tuhan pengorbanan hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan lakukan semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita akan memberikan korban syukur kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita nyanyikan pujian ini, korban syukur dijalankan ke tempat saudara masing-masing. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat korban persembahan saudara. Tuhan memberkati dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Semua, selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah waktu di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Jumat, pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Hari Jumat pukul 7 malam, latihan ibadah rea pertama. Hari Sabtu pukul 7 malam, latihan ibadah rea kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah rea pertama. Pemimpin pujian Ibu Jane Estra. Musik Elsa, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers Ibu Vera Sihombing, Bapak Otniel Amba, dan Ibu Yeni Situmeang. Rebana, Vena, Jesslyn, dan Vanessa. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yusdayonas dan Ibu Hernita Ismai. Aser Bapak Ibu Daniel Siahaan. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailom. Musik Gusti, Tria, Kenzo, dan Stephen. Singers Hamba Tuhan Geral, Saudari Tere, dan Saudari Vanessa. Rebana, Angel, Dea, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Niken Hendi dan Ibu Magdalena Herman. Aser, Saudari Indria Purnama, dan Saudari Nila Kristi. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Lalu pengumuman tambahan Bapak Ibu, nanti tanggal minggu depan 19 hari Minggu 19 Januari kita akan pada ibadah raya kedua. Jadi ibadah raya pertama 8:30 pagi, lalu ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Ibadah kita dirangkaikan dengan ibadah syukuran hari ulang tahun gereja kita GPDI Jemaat Bukit Hermon Mamuju yang ke-48 tahun. Jadi hari ulang tahun gereja kita itu jatuh pada tanggal 16 Januari. Tapi ibadah syukurnya kita lakukan di hari Minggu pada ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Jadi ibadah raya pertama pagi tetap ada Bapak Ibu, lalu ibadah raya kedua jam 6:30 malam itu dirangkaikan dengan ibadah syukur hari ulang tahun Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Bukit Hermon Mamuju yang ke-48 tahun. Lalu seperti biasa, seperti kita melakukan perjamuan kasih, masing-masing Bapak Ibu akan membawa lauk pauk dari rumah masing-masing. Lalu pastori akan menyediakan peralatan makan, air mineral dan nasi. Dan puji Tuhan. Bapak Ibu boleh bawa apa saja ya, terserah, boleh bawa tempe, tahu ya. Kita lakukan bersama-sama ibadah syukur kita di hari Minggu pada ibadah raya kedua 6:30 malam. Jadi yang hadir malam hari ini kita akan beribadah dalam ibadah syukur minggu depan jam 6:30 malam. Mari kita bersama-sama hadir di minggu depan pada ibadah raya kita yang kedua. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang sudah datang beribadah malam hari ini. Segala waktu, tenaga, korban kita yang kita sudah lakukan malam hari ini, saya percaya Tuhan memperhitungkannya dan Tuhan akan balas dengan berlipat kali ganda bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, sambil bangkit berdiri sekali lagi kita mau nyatakan, Tuhan Engkau Allah kami yang sanggup memulihkan hidup ini. Tidak ada yang sukar bagimu. Haleluya.
manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur malam hari ini kami telah berbakti kepadamu, dan kami percaya setiap umatmu yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu menjamin kami, kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diberikan ketetapan dan keteguhan iman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Malam hari ini juga umat-Mu telah membawa korban persembahan. Kami percaya apa yang dilakukan semua karena kasih dan anugerah-Mu. Sebab itu pilih apa yang tinggal pada umat-Mu, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai janji-janji firman-Mu. Diberkati dalam tugas, diberkati dalam usaha, dalam bisnis apapun diberkati. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akhiri ibadah ini, kiranya Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing, tuntun dan pimpin. Bahkan di sepanjang malam ini Tuhan menjaga dan melindungi kami. Engkau menjadi pagar api berkeliling tiap-tiap keluarga, bahkan rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu, hingga semua akan beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, Tuhan ampuni, sucikan itu semua. Dan apa yang kami lakukan menjadi peringatan bagi Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus akan tetap menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.